Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat petang, selamat malam kawan-kawan. Bagi kawan-kawan pos ronda pasti sudah siap-siap pergi ke pos ronda ataupun warung kopi untuk menantang Pak RT ataupun juga menantang kawan-kawan kalian yang ada di pos ronda atau warung kopi, atau menunggu tukang bakso kalian ajak main. Oke, untuk kali ini kawan, saya hadirkan permainan dari turnamen online lainnya yang ada di Cina, Hainan Dansu Super Grandmaster, yang diikuti oleh 8 Super Grandmaster kawan, termasuk juara dunia wanita Zhu Wenjun. Turnamen ini secara online kawan di chess.com, tapi para pemain Cina bermain pada satu tempat, satu hall kawan, tentu dengan koneksi internet. Oke, untuk game dari turnamen ini saya ambil permainannya Richard Rapport versus Arjun Erigaisi. Cukup menarik kawan, bagaimana nanti ide-ide dari pemain ini membuat serangan yang cukup brutal. Kita lihat siapakah yang menang kali ini. Tanda tanya kawan, biar penasaran kalian. Kuda F3 oleh Richard Rapport, ready opening kawan. Pion D5, pion G3 Kings Indian Attack. Variasi Fiacento kawan dari hitam dengan pion G6. Gajah G2, gajah G7. Di sini rokade, tidak melanjutkan dengan kuda F6, rokade juga di langkah berikutnya, tapi dengan pion C5 untuk mendapatkan kontrol petak pusat. Dibalas dengan pion C4 kawan, membuat langkah pengorbanan sementara. Kalau Stockfish menyarankan ambil saja pion, atau nomor 2 adalah pion ini didorong maju kawan. Seumpama diterima pion ini, ya menteri bisa keluar untuk rebut pion ini kembali. Kalaupun pion ini didorong kawan maju ke D4, kemungkinan akan dibalas dengan langkah pion D3. Arjun menolak, memilih dengan kuda F6, kuda C3, dan tetap menawarkan pion C4-nya kawan, rokade, barulah sekarang pion D3, mempertahankan diri kawan, karena raja sudah pindah, tidak mungkin kena tempo skak dan mendapatkan pion hitam. Pion D4, kuda ke A4, lari kawan, sekarang kuda mundur ke D7. Kuda B berkembang ke D7 juga bagus, berkembang ke peta A6 ini juga bagus, memilih kuda F ini mundur ke peta D7. Sekarang pion A3 mencoba untuk menantang pertukaran di peta B4, dan ini terprovokasi Arjun kawan. Lebih baik kalau Stockfish menyarankan kuda A6. Tapi pion A5 dimainkan oleh Arjun, sekarang pion H4. Pion H6 mencoba untuk menghadang pergerakan pion ini. Jika didorong, kemungkinan pion G juga akan didorong. Tapi perlu diperhatikan kawan, konstruksi pion semacam ini, putih mungkin juga siap-siap untuk melakukan pengorbanan jika pion G nanti juga didorong. Pion E3 tantang Richard Rapport, ditolak dengan langkah kuda C6. Pion E pukul pion D4, diambil balik menggunakan pion agar pion ini cukup mengganggu area pertahanan putih, dan kuda putih sulit untuk mundur kembali. Di sini pion C5 dan dibalas dengan langkah pion B5. Diambil balik menggunakan N pasen, pion C pukul pion B5, diambil balik dengan kuda menantang pertukaran, ditolak kawan dengan pion H5. Arjun memilih menerima pion H, pion G pukul pion H5, kuda mundur ke H2, membuka akses menteri rebut pion ini kembali, gajah D7, dan sini kuda ke C5 incar gajah, gajah ditarik mundur ke E8, mencoba membackup posisi petak terangnya nanti kawan, dan persiapan mungkin discover attack bagi menteri putih nanti. Jika ambil pion ini tidak dipedulikan oleh Richard Rapport, tetap ambil pion H5. Menteri bergerak ke D6, ancam kuda di sini kawan, dan dibiarkan saja oleh Richard Rapport melangkah kuda ke G4. Pressure pion H6 kawan, dengan dukungan gajah menteri, tentu pion ini bisa jatuh di langkah berikutnya. Arjun membalas dengan langkah pion F5, triple attack kawan, menyerang menteri, menyerang kuda, dan kuda C5 ini. Richard Rapport melanjutkan untuk sikat pion yang ada di peta H6 dengan tempo skak. Dia membuat langkah pengorbanan kuda C5 kawan, dan di sini disikat oleh gajah, diambil balik oleh menteri menantang pertukaran. Arjun menolak, memilih ambil kuda C5. Kalau Stockfish memilih dengan benteng F6. Menteri G5 skak, jangan blokade dengan benteng, pion ini jatuh. Di sini menyarankan raja bergerak ke peta F7 ataupun ke peta F8 ini saja. Tapi putih nanti punya tempo menyelamatkan kudanya kawan. Bergerak ke sini, itu bisa dilakukan oleh kuda putih nantinya. Memilih dengan langkah menteri ambil kuda C5, menteri G5 skak, raja ke F7, dan sekarang gajah F4.
untuk mendapatkan kontrol di petak-petak gelap ini kawan, untuk mengawasi menteri agar tidak kembali ke posnya ini, sekaligus melanjutkan pengembangan perwira, membuka lajur C bagi benteng untuk serang menteri serang kuda nanti, membantu serangan kawan, tidak terburu-buru. Benteng G8, menteri H5 skak, raja ke E6 dan menteri ke E2 skak. Ada suara bakso kawan, mau beli silakan. Raja mundur ke F7, benteng AC1, serang menteri dan serang kuda kawan. Coba lihat, dengan dukungan gajah, kuda dalam tekanan berat untuk sementara waktu. Menteri bergeser untuk tetap menjaga kudanya dan benteng F ke E1. Gajah sikat kuda, menteri bisa meluncur untuk ambil pion E7 skak, mengejar raja hitam kembali. Diantisipasi dengan langkah benteng G6, langkah terbaik kawan. Bukan membackup pion I dengan benteng A7. Ini akan tetap kawan, menteri akan meluncur nanti ke petak terang. Gajah sikat kuda, kalau kalian ambil balik dengan menteri, tentu menteri tewas, diambil balik oleh gajah. Menteri ke petak terang skak, dan raja bergerak ke petak F8 untuk tetap menjaga benteng. Kalian bisa melanjutkan untuk hantam gajah ini dengan benteng, ataupun melakukan skak terlebih dahulu dengan menteri ataupun dengan gajah, terserah kalian kawan. Oleh karena itu dipilih Arjun dengan benteng G6-nya mengawasi petak terang, menyerahkan pion E7 kawan dengan gajah sikat kuda terlebih dahulu. Diambil balik oleh gajah, dan seperti yang kalian lihat, gajah ini mendapatkan backup dari bentengnya, tapi pion E7 jatuh oleh Richard Rapot. Menteri ambil pion E7, tempo skak, raja mundur ke G8. Dan selanjutnya benteng naik kawan, untuk menetralisir kekuatan benteng, menantang pertukaran, dan nanti bisa mendapatkan gajah ataupun kuda yang ada di belakang. Memilih benteng ke G7, tentu saja kalau dilanjut ya nanti gajah ini bisa jatuh kawan. Oleh karena itu Arjun memilih ancam menteri benteng G7, menteri ke D6 kawan. Dan di sini gajah ditarik mundur ke petak B7, menawarkan kuda kawan, tapi tidak diambil oleh Richard Rapot, memilih dengan langkah benteng G6. Richard Rapot pada posisi ini sudah sangat bagus, temponya dia dalam posisi menyerang, jadi tidak mau buang-buang tempo untuk memperebutkan kuda ini kawan, yang nanti akan diladeni oleh putih, maksudnya diladeni oleh hitam. Dengan pertukaran, coba lihat komposisi permainan masih cukup seimbang, walaupun hitam kalah pion. Coba lihat gajah terang ini juga bisa mengkhawatirkan kalau tidak berhati-hati kawan. Oleh karena itu Richard Rapot memilih menantang pertukaran benteng, ditolak, menteri mundur ke E8. Dilanjut dengan pertukaran benteng langsung oleh Richard Rapot, diambil balik oleh raja. Gajah keluar kawan ke petak E5 skak, raja mundur ke G8, diikuti menteri F6, ancaman skak mat satu langkah atau ingin ke petak H8. Diantisipasi dengan langkah menteri bergerak ke petak D7 untuk kontrol petak G7. Tapi raja hitam sudah sangat terbuka kawan di posisi ini. Setelah menteri ke petak G6 skak, Arjun Erigaisi menyerah. Tentu ancamannya ancaman skak mat kawan. Setelah raja bergerak ke petak ini, maka bisa dikejar oleh gajah. Raja sudah tidak bisa lari kawan, memaksa menteri ambil gajah, diambil balik dengan tempo, kuda jatuh, dan seterusnya. Terserah kalian mau melangkah seperti apa. Apakah nanti setelah benteng bergerak ini kalian cukup mengeluarkan benteng untuk membantu serangan, memberikan ancaman yang lebih kuat, bisa jadi. Oke, itulah kawan salah satu permainan di turnamen Hainan Dansu Super Grandmaster pada babak ke-6 antara Richard Rapot versus Arjun Erigaisi. Cukup tajam kawan, idenya seperti ini tadi. Di langkah keberapa dia sudah mulai mendorong pionnya kawan. Di langkah ke-10, setelah pion H4, pion H6, dan selanjutnya tadi ditantang ataupun pion H5 mulai didorong. Ini salah diantisipasi dengan langkah pion G pukul pion H5. Dan posisi rajanya sudah sangat terbuka kawan, dan putih mempunyai tempo untuk lebih mengaktifkan para perwiranya, langsung dobrak posisi raja hitam. Semoga ide-ide dari Richard Rapot tadi bisa menghibur kalian dan memberikan bahan referensi dalam permainan King's Indian Attack kawan, dengan ide mendorong pion maju terus untuk bongkar struktur pion raja lawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.